Halo, Assalamualaikum. Nama aku Angelina Rasidin dari Universitas Islam Indonesia, Prodi Ilmu Komunikasi kelas C dengan nomor induk mahasiswa 20321185. Di sini aku akan ngejelasin tentang literasi keuangan dan investasi. Mengapa sih literasi keuangan dan investasi itu penting diketahui untuk anak muda? Sebuah survei oleh Otoritas Jasa Keuangan yang biasa kita sebut OJK pada tahun 2016 silam itu menyebutkan bahwa 49% masyarakat Indonesia keuangannya itu masih berjangka pendek, seperti untuk kehidupan sehari-hari atau untuk mempertahankan hidup. Hal ini berlaku bagi generasi milenial. Meski tidak bisa dibilang semua generasi milenial seperti itu, namun masih banyak anggapan yang menganggap bahwa generasi milenial masih gagap akan keuangan sehingga menghasilkan keuangan yang menipis di akhir bulan. Bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik? 1. Buatlah anggaran keuangan. Membuat anggaran adalah salah satu cara agar kita bisa menggunakan uang kita secara tepat. Usahakan buat skala prioritas. Prioritas akan membuat kita menghindari untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Selain itu, skala prioritas itu juga berguna agar kita mengetahui berapa pengeluaran kita di bulan itu. 2. Lunasi hutang. Hutang memang tidak ada salahnya, namun ketika kita berhutang itu membuat keuangan kita itu justru tidak bertumbuh dan terbebani. Cara mengelola keuangan yang baik dan benar salah satunya adalah dengan cara tidak memiliki utang. Memang harus berhutang itu lebih baik melihat besaran bunga dan juga jangka waktu untuk melunasi hutang tersebut. Yang ketiga, bayangan di masa tua. Ingin seperti apa di masa tua nanti itu bisa dilihat dari pengelolaan uang kita. Menikmati masa tua itu butuh uang juga, untuk liburan, untuk refreshing, menikmati hari tua itu butuh perencanaan keuangan. Dan perencanaan keuangan itu harus didukung oleh pengelolaan keuangan yang baik. Yang keempat, siapkan asuransi. Keuangan di masa sulit salah satunya dengan menyiapkan dana khusus untuk asuransi diri sendiri. Dengan adanya asuransi, kita tidak perlu khawatir tentang biaya jika ada hal-hal yang kita semua tidak inginkan itu terjadi. Dan kita harus memilih asuransi yang terpercaya, mudah dalam pencairan dan juga memiliki premi yang ringan sehingga balance dengan kemampuan kita. Kelima, berinvestasi. Investasi adalah sebuah keharusan di masa kini. Investasi juga bisa dimulai dari nominal yang rendah kok. Dan saat ini cukup banyak pilihan produk investasi. Investasi memiliki beberapa macam, dari mulai yang beresiko rendah hingga beresiko tinggi. Investasi itu bisa memudahkan kehidupan kita di masa depan. Jadi sebaiknya kita berinvestasi. Investasi adalah suatu yang mungkin kita bakal pertimbangkan ketika kita mau mengelola keuangan. Banyak dari kita yang masih suka menghambur-hamburkan uang atau boros ketika habis menerima uang atau kalau lagi banyak uang, sehingga itu tidak bisa mengendalikan kita dari shopping, dari kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak butuh-butuh banget. Kita bisa mengendalikan diri dari hal-hal tersebut sehingga bisa diri kita sendiri bisa membantu pengelolaan keuangan kita. Harus lebih paham yang mana yang benar-benar kita butuhkan dan yang tidak butuh-butuh banget. Mana sih cara berinvestasi dengan baik dan apa saja tips dan triknya? Pertama, berinvestasi mulai sekarang. Jangan berinvestasi nanti nunggu mapan. Nanti nunggu ini, nanti nunggu itu. Kita bisa berinvestasi dari nominal terkecil sekalipun. Investasi harus dilakukan sejak dini sehingga kita tidak perlu menunggu untuk 100% benar-benar siap berinvestasi. Kita harus berinvestasi dari hal-hal kecil.
Berinvestasi sedini mungkin. Kita tidak usah menunggu-nunggu atau menunda-nunda untuk melakukan investasi. Pilih investasi yang bisa melawan inflasi. Inflasi itu nyata, sadar atau tidak, kebutuhan pokok itu naik. 100.000 zaman sekarang 2021 itu sangat berbeda nilainya dengan 100.000 10 tahun yang lalu. Jadi jangan berharap bahwa menyimpan dan menabungkan uang di bank itu justru bisa melawan inflasi, itu salah banget. Untung bunga dari tabungan itu sangat kecil, sekitar 2-3% saja, dan belum lagi potongan-potongan dari biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya. Ketiga, diversifikasi investasi. Diversifikasi adalah membagi modal ke beberapa aset. Berinvestasi agar hasil yang didapat itu maksimal, wajib dilakukan diversifikasi. Perlu dilakukan tujuannya untuk jaga-jaga jika salah satu modal itu atau salah satu aset itu mengalami kegagalan. Karena masih ada aset lainnya yang mengalami keuntungan, sehingga beban kerugian finansial akibat berinvestasi ini bisa terminimalisir. Pilihlah investasi yang tepat. Agar kita bisa berinvestasi dengan efisien dan juga mendapatkan keuntungan, kita harus bisa memilih jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan kita secara finansial. Mulailah dari investasi kecil. Berinvestasi dengan modal yang sedikit demi sedikit. Tidak usah malu, kita bisa mulai berinvestasi dari mulai Rp100.000 atau membuka tabungan emas. Kita tidak perlu gengsi untuk melakukan investasi. Buatlah budget khusus untuk melakukan investasi, seperti 10% dari gaji atau berapa persen dari gaji itu bisa disisihkan untuk melakukan investasi. 6. Tidak perlu terlalu memonitor. Sebab kita berinvestasi itu untuk kebutuhan jangka panjang, bukan untuk kebutuhan jangka pendek. Apa saja sih jenis-jenis investasi yang tersedia? Pertama, tabungan. Tabungan itu adalah bentuk dana yang kita simpan di bank ataupun di lembaga keuangan lainnya. Pilihannya itu bisa diambil kapan saja dan tidak terlalu memiliki resiko yang besar. Namun bunganya tetap ada. Kedua, deposito. Kelebihannya itu resiko yang ditanggung itu lebih rendah, sangat rendah, dan juga bunga yang ditawarkan sama bank itu lebih tinggi dibanding produk tabungan lainnya. Makanya pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo itu dikenakan biaya penalti yang cukup besar. 3. Ada reksadana. Yaitu salah satu sarana untuk mengumpulkan uang secara kolektif, dan uangnya ini juga biasanya dikumpulkan oleh manajer investasi dan akan diinvestasikan ke suatu perusahaan investasi. Reksadana akan membagi resiko dan juga keuntungannya itu sama rata kepada para investornya. Hanya kita nggak perlu repot-repot untuk ngurusin dana investasi kita, karena dananya ini udah dikelola atau diatur sama manajer investasi yang profesional. Namun kekurangannya juga, kita akan merasa kurang puas dan kurang maksimal terhadap investasi kita karena semua kegiatan investasi kita itu diatur oleh manajer investasi yang kita pilih. Keempat, ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang didapatkan jika kita memberikan sejumlah dana kepada perusahaan swasta maupun perusahaan negeri yang sedang membutuhkan sejumlah dana. Untuk itu, obligasi diterbitkan sebagai bukti bahwa ada pinjaman dana dari masyarakat. Dalam hal ini, pihak penerbit obligasi akan memberikan sejumlah bunga terhadap para investornya. Umumnya, obligasi diterbitkan pada masa pinjaman minimal 5 tahun. Kelebihannya, bunga obligasi itu lebih besar dibanding bunga deposito. Kekurangannya, jangka waktu investasi ini tuh sangat lumayan panjang, yaitu 5 tahun, sehingga akan menjadi sebuah masalah jika kita ingin mencairkan uangnya sebelum pada waktunya. Dan sering banget disebut-sebut yaitu saham. Saham adalah bentuk
atau bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Karena kita ikut menanamkan modal di perusahaan tersebut. Kemudian hasil dari investasi ini kita akan mendapat hasil dari bagi hasil perusahaan ini. Hanya itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, terutama jika saham di perusahaan yang kita tanam modal ini mengalami kenaikan harga saham. Jumlah keuntungan yang kita dapatin itu bisa berkali-kali lipat dibanding kita berinvestasinya. Kekurangannya juga saham juga modal yang kita tanam di situ juga bisa turun karena harga saham yang ada di perusahaan itu menurun atau perusahaan mengalami kebangkrutan. 6. Ada emas. Sarana investasi ini banyak digunakan oleh masyarakat luas dan juga pada zaman dahulu pun sudah banyak yang menggunakan emas sebagai investasi karena tahan terhadap inflasi dan juga memiliki resiko kerugian yang rendah. Kelebihannya itu emas bisa tiba-tiba dijual jika kita sedang membutuhkan kebutuhan yang sangat-sangat mendadak. 7. Properti. Investasi ini itu terbilang sering mengalami kenaikan harga dan stabil gitu. Jadi harga rumah tuh jarang banget turun dan terus mengalami peningkatan. Kelebihan dari investasi ini itu yaitu harga rumah itu jarang banget turun dan sering banget mengalami peningkatan, dan rumah itu merupakan satu kebutuhan primer yang banyak dicari orang. Kekurangannya kita harus punya biaya perawatan untuk merawat properti yang kita punya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.